Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan bagi pekerjaan kita pada pekan ini. Marilah sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena berkat-Mu dan penyertaan-Mu lah kami boleh bertahan menjadi bagian dari pekerjaan ladang Tuhan. Kami boleh ambil bagian, kami boleh bertahan untuk melakukan setiap pekerjaan baik sebagai bagian dari misi-Mu. Kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai landasan kami melakukan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menerangi kami sehingga kami tahu apa yang menjadi tanggung jawab dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Filipi 1 ayat ke-12 sampai dengan ke-17. Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam sejarah perkembangan perjalanan pengabaran Injil, perjalanan misionaris untuk mengabarkan kabar baik tidak selalu mudah. Mereka tidak jarang dicurigai sebagai bagian dari penjajah. Mereka dicurigai sebagai antek penjajah yang juga mengeksploitasi rakyat. Maka tidak jarang upaya-upaya pengabaran Injil itu selalu berfokus untuk memberi pengalaman dan manfaat bagi masyarakat supaya mereka dapat mengambil sesuatu yang menguntungkan dan sesuatu yang menolong mereka. Maka pekerjaan Injil di paruh abad pertama masuki abad ke-20, pekerjaan Injil dipahami sebagai upaya memberi manfaat bagi masyarakat. Dan hanya dengan cara itulah pekerjaan pengabaran Injil itu dapat bertahan. Dan hari ini tentu kita bersyukur bahwa ketika kita masih menjadi bagian dari pengabaran Injil, masih jadi bagian dari pekerjaan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, artinya kita masih berada di dalam jalur yang sama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, apakah ini akan selalu mudah? Tampaknya berkaca dari apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam refleksi kali ini tidak akan mudah. Bahkan Rasul Paulus sendiri ketika berusaha untuk mengajarkan tentang hal yang baik sebagaimana diajarkan Kristus, dia harus mengalami penderitaan. Ketika Rasul Paulus berusaha untuk mewartakan apa yang menjadi kabar sukacita, dia harus ditolak. Bahkan tidak jarang banyak musuh yang memakai dan menggunakan Injil itu sendiri untuk menyerang dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka dari konteks ini kita bisa melihat betapa upaya untuk melakukan kabar baik, mewartakan Injil, itu harus dibarengi dengan kemurnian hati dan kesediaan untuk menjernihkan motivasinya semata-mata untuk Kristus. Semata-mata untuk memberikan dampak baik bagi orang lain, semata-mata untuk memberi manfaat bagi orang yang memerlukannya. Maka yang menjadi acuan, yang menjadi batu uji tentu adalah motif yang ada di dalam internal kita.
Tentu di luar itu kita bisa berbicara tentang konteks yang menjadi tantangan, bahwa ketika era waktu lalu pengabaran kabar baik banyak dikitari oleh upaya-upaya untuk membangun paradigma yang lebih positif supaya masyarakat bisa hidup dengan lebih baik. Hari ini tentu konteksnya bisa berbeda. Hari ini konteksnya bisa semakin kompleks, dan tentu ini juga membutuhkan kejernihan kita untuk melihat betapa motivasi yang jernih itu diperlukan. Saat ini pelayanan kesehatan, kita yang terlibat di dalam pelayanan ini, kita harus berhadapan dengan teknologi, dengan masalah peralihan generasi, dengan persoalan regulasi. Kita harus berhadapan dengan market pasar, di mana sekarang industri kesehatan telah menjadi persaingan. Maka upaya untuk menjernihkan motivasi utama dalam melakukan pekerjaan pengabaran Injil harus benar-benar dihayati. Maka bagi Rasul Paulus, logika yang dia pakai, logika terbalik yang dia pakai, semakin kita itu berusaha dengan menderita, sekalipun dengan bersusah payah kita harus melakukan pekerjaan, kalaupun itu motifnya hanya demi Kristus, maka itu ada di dalam jalan yang benar. Kita berjalan di jalur yang tepat. Tetapi bisa saja memang dalam praktik upaya-upaya itu bisa saja dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan kita sendiri tidak jarang ketika dalam kondisi tertentu kita merasa kita ingin hidup dengan lebih baik, dengan lebih nyaman, dengan lebih sejahtera, sampai-sampai ini bisa saja mengaburkan bahwa tantangan di luar sana memerlukan hati dan kejernihan motivasi kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika sekarang kita menghayati menjadi bagian dari perjalanan pengabaran Injil yang sudah dimulai sejak berabad-abad lalu, kita harus tahu bahwa sejauh kita bisa memberi manfaat, maka dengan cara itulah pengabaran Injil ini bisa bertahan. Atau sebaliknya, ketika kita tidak bisa lagi memberi manfaat bagi konteks, bagi masyarakat kita, maka bisa saja pengabaran Injil ini bisa tenggelam. Karena yang dilakukan oleh Rasul Paulus, salah satu tantangan internalnya adalah ketika banyak orang yang mengambil keuntungan dan memakai motif pengabaran kabar baik, pengabaran Injil itu demi kepentingannya sendiri. Di ayat yang ke-17 sudah dikatakan, tetapi yang lain yang karena kepentingannya sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Justru untuk mematikan Rasul Paulus yang sudah menanamkan misi itu. Maka ketika kita punya motif yang lain, bisa saja kita punya kepentingan yang lain, kita justru mematikan benih pengabaran Injil yang sudah ditabur itu. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, wajah dari konteks kita ini sangat kompleks. Kita tahu persaingan di sana-sini seringkali membuat motivasinya bisa berubah. Orang beranggapan bahwa keuntungan menjadi sesuatu yang penting. Kendati hari ini untuk bertumbuh, untuk berkembang, kita memerlukan suatu paradigma di mana kita bisa tidak hanya bisa bertahan tetapi juga harus meluaskan pekerjaan kita. Maka menjernihkan supaya kita tidak terjebak di dalam kategori-kategori keuntungan pribadi, maka menjernihkan supaya Kristus itu tetap berbicara di dalam pekerjaan kita, itu menjadi sesuatu yang sangat krusial hari ini. Sehingga belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus masuk di dalam kesulitan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, sekalipun di penjara, namun itu justru menjadi indikator dari kemajuan Injil. Maka ketika sekarang kita harus berjuang, ketika kita harus bersusah payah merubah paradigma yang tadinya sangat bersentral pada kepentingan kita untuk bersentral pada kepentingan pengabaran Injil, kepentingan misi itu, kita pasti akan bersusah payah dan menderita. Tetapi itulah kemajuan Injil. Tapi itulah kemajuan pengabaran kabar baik itu yang seringkali kita banyak khawatir ketika jangan-jangan kita akan tergilas, kita akan hanyut. Namun
bagi Rasul Paulus, ketika nama Kristus yang dipermuliakan, demikian pula pengabaran Injil itu akan lestari. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila hari ini masa depan pengabaran Injil itu ada di tangan kita, mari kita lihat kembali setiap jari jemari kita, setiap kaki yang kita pakai untuk melangkah, setiap otak yang kita pakai untuk berpikir. Kita adalah bagian dari gerak Kristus. Kita adalah bagian dari gerak misi itu sendiri. Sehingga manakala gerak kita itu bisa memberi manfaat, gerak kita itu bisa memberi dampak baik, kendati pun kita harus menderita, itulah kemajuan Injil. Dan bukan bagi kita, tetapi penyelamatan Allah yang wajib kita perjuangkan, karena kita sudah diselamatkan, kita bisa ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi bagian dari komunitas ini berarti kita pun harus menyadari bahwa arah tujuan komunitas inilah yang penting. Arah tujuan komunitas yang mau mengabarkan kabar baik inilah yang penting untuk menguji diri kita. Kadangkala kita menjadi bagian dari komunitas yang terlalu dominan, yang ingin dominan dan ingin menguasai ini itu. Kali ini kita diingatkan bahwa kita menjadi bagian, setiap bakat kita, setiap kemampuan kita, setiap kepakaran kita mestinya menjadi sarana untuk mengabarkan Injil yang baik dan memberi manfaat bagi orang lain. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menghayati pekerjaan kita semua dimanapun kita berada, dengan pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan. Apapun yang sedang kita lakukan, baiklah kita selalu menguji diri, menguji menjernihkan motif kita, apakah kita masih berpegang pada benih pengabaran Injil, atau kita sudah semakin larut dengan apa yang menjadi kepentingan kita. Biarlah teladan Rasul Paulus yang mau menderita, mau berjuang semata-mata demi Kristus dapat kita lakukan juga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai alat-Mu untuk melakukan pelayanan baik bagi setiap orang yang kami kasihi, kiranya terus dapat memurnikan hati kami. Biarlah komunitas yang Tuhan pakai sebagai rekan kerja, sebagai bagian dari kabar baik yang Tuhan wartakan, dapat menolong kami untuk menjernihkan motivasi kami. Bukan untuk menguasai, namun kami menjadi bagian yang terbaik untuk mewartakan dan memberi manfaat bagi semua orang. Biarlah kabar sukacita Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memakai kami. Biarlah di dalam setiap pergumulan kami, Tuhan dapat menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan menolong kami ketika kami harus berjuang di dalam kesulitan. Sebagaimana Rasul Paulus, kami ingin belajar untuk memaknai bahwa di dalam penderitaan dan upaya kami, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan menolong kami supaya pekerjaan kami semakin maju, semakin meluas, bukan demi kepentingan diri kami. Tuhan yang memberkati kami, maka demikian pula Tuhan yang memperlengkapi dan menguatkan kami. Kami berdoa bagi setiap unit-unit Yakum, bagi setiap kami orang-orang yang masih mau mengambil bagian di dalam pekerjaan misi Yakum. Biarlah Tuhan sertai kami semua dan Tuhan selalu berikan kesehatan sehingga kami dapat terus senantiasa merawat upaya untuk memperluas misi melalui pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.